Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Saya sebagai bukan pembawa acara, tetapi ini adalah suatu tugas yang harus kita penuhi. Baik, di sini teman-teman, terkait topik yang saya bahas yaitu adalah bagaimana pengembangan keterampilan public speaking bagi mahasiswa, strategi pemahaman konten dan penggunaan bahasa efektif. Sebelum itu, kenapa sih harus mahasiswa gitu kan? Di sini artikel yang saya ambil yaitu adalah dari saudara Arif Hidayatullah Tanoyo. Di sini kenapa sih harus mahasiswa gitu? Karena yang pertama, mahasiswa itu secara tidak langsung ada tuntunan sosial. Artinya bukan kadang sih, memang status sosial kita sebagai mahasiswa itu memang dituntun untuk bisa bicara di depan umum atau bisalah berbicara atau berpublic speaking dengan baik. Maka dari itu topik kali ini cukup menarik untuk kita bahas ke depannya. Baik, langsung saja. Di sini terkait pembahasannya, yang pertama yaitu adalah pentingnya pemahaman konten. Pada baris pertama memaparkan bahwa pemahaman konten yang mendalam memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan informasi dengan akurat dan meyakinkan. Jadi teman-teman, di era digital saat ini, akses untuk kita mengelola suatu informasi, mengetahui informasi itu sangat mudah. Karena memang sekarang dunia digital memang sudah melambung luas. Nah, di sini yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus bijak dan cerdik dalam menggunakan digital, khususnya dalam memperoleh suatu informasi. Jadi, ketika kita memperoleh suatu informasi, lalu kita akan membahas konten tersebut atau topik tersebut, maka dipastikan dulu apakah konten tersebut memang relevan untuk kita bahas atau memang berbobot untuk kita bahas seperti itu. Dan sebelum kita sampaikan materi tersebut, kita harus pahami dulu seperti apa konten yang akan kita bahas, sehingga kita akan luas dan juga akurat dalam menyampaikan informasi kepada khalayak umum seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah menambahkan konten yang relevan. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan suatu materi, maka kaitkan juga dengan fenomena yang terjadi, akan tetapi harus relevan seperti itu. Jadi tidak monoton. Dan teman-teman, dalam penyusunan naskah topik yang akan kita sampaikan yaitu adalah juga penggunaan bahasa yang efektif. Jadi bahasa yang akan kita tulis itu harus efektif sehingga audiens ketika membaca itu mudah memahaminya. Kemudian yang terakhir, penyusunan naskah berdasarkan tujuan. Artinya apa? Menyusun naskah dengan mempertimbangkan tujuan adalah langkah krusial dalam public speaking. Naskah yang bertujuan untuk memberikan informasi harus menyajikan fakta dan data secara sistematis. Nah, di sini artinya saling berkaitan ya antara yang keempat tadi, yang mulai dari yang pertama pemahaman konten. Jadi ketika kita akan menulis naskah, maka yang pertama kita harus pahami konten apa yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, harus menambahkan sesuatu topik yang relevan dengan konten yang akan kita sampaikan. Kemudian yang barusan bahasa yang efektif, dan yang terakhir penyusunan naskah berdasarkan tujuan. Nah, artinya kita dalam menuliskan naskah tersebut, apa nih tujuannya? Untuk apa? Kemudian apa yang nantinya mungkin akan bisa diambil oleh audiens? Itu harus sudah bisa kita rencanakan seperti itu. Teman-teman, pada poin yang kedua yaitu adalah bagaimana pengembangan keterampilan public speaking. Kita di sini akan belajar bagaimana sih seharusnya seorang public speaking di depan audiens, apa yang harus dia lakukan agar terlihat lebih keren. Yang pertama itu adalah menghilangkan rasa takut dan kecemasan. Nah, ini harus kita benar-benar hilangkan. Kita harus percaya diri. Meskipun
kita memang tidak ada apa-apanya dengan orang yang memang sudah mempunyai apa ya, diakui lah oleh masyarakat umum seperti artis-artis ataupun yang lainnya. Tapi juga kita sebagai seorang pemula juga harus menghilangkan rasa takut dan kecemasan tersebut agar kita lebih percaya diri dalam menyampaikan itu penjelasan kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah memahami gaya komunikasi resepsi. Apa itu? Yaitu adalah harus mampu menyesuaikan gaya pembicaranya dengan berbagai kualifikasi dalam satu tambah satu. Apa sih? Teman-teman, yang kedua yaitu adalah kemampuan berpikir cepat dan memberi responsif. Dalam hal ini tentunya kita harus sering mengupgrade diri kita ya, agar ketika ada pertanyaan, ketika ada sanggahan, kita sebagai seorang pemateri bisa langsung menjawabnya gitu. Ya tentunya kita sebagai manusia haruslah masih kaku, kemudian mungkin kurang maksimal dalam penyampaian. Toh kita juga baru belajar kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus semaksimal mungkin agar yang kita berikan itu juga yang terbaik seperti itu. Kemudian salah satunya juga melakukan bahasa tubuh yang efektif. Seperti materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahasa tubuh itu sangat penting karena untuk menarik minat perhatian audiens. Dan yang terakhir ini mungkin lebih kepada pengelolaan waktu dengan baik. Jadi seorang public speaker itu harus mempertimbangkan waktu yang baik, menggunakan waktu yang baik untuk audiens. Sekiranya ruangan itu panas, kita harus tahulah bahwa audiens sudah tidak nyaman, maka materi yang kita sampaikan itu sedikit. Seperti itu. Selainnya kalian bisa lihat di channel YouTube yang lainnya. Oke? Ini hanya dari sebagian sekelumit ilmu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.